Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisik Jodoh. Malam ini kita kolaborasi lagi dengan Mas Zayin Ahmad, seorang aktivis dan pembina komunitas anak muda ya, Better Youth Foundation. Better Youth Foundation itu kan sebuah yayasan atau komunitas yang membina anak-anak muda, membina kaum muda di Surabaya dan sekitarnya, Jawa Timur. Nah, ini kita akan berkolaborasi dengan Mas Jayin, tapi sepertinya dia masih ada kegiatan di luar. Minta izin terlambat katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Jelas suara saya ya? Jelas, jelas, insya Allah. Apaan telat banget. Ya. Tadi saya mulai aja, tapi saya cerita tentang ngaji jodoh aja. Oke, siap, Ustaz. Tadi prediksinya sih jam 8 sudah rampung semua, ternyata masih belum rampung, jadi ya nggak bisa ninggal. Nggak bisa ninggal eventnya. Oke. Terima kasih Mas Jayin ya. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas, insya Allah. Ya. Ya, gimana? Better Youth ini baru-baru ini apa saja kegiatannya, Mas? Kemarin kurban, Ustaz. Alhamdulillah, kemarin kita kurban. Oh Kita ya, kan korban. kalau kurban itu kan biasanya nyembelihnya di satu tempat, habis itu dipotongin, habis itu disebarin ke duafa seperti itu. Kalau enggak, kita ke kampung-kampung duafa, kita bawa kambingnya ke sana, nyembelih di sana, satu bungkusin di sana, dibagi di kampung duafa di sana seperti itu. Itu sih yang kemarin di kurban, alhamdulillah. Prediksinya itu kami nggak nggak expect banyak sih sebenarnya awalnya gitu. Cuma alhamdulillah kok 3 kali Nggak lipat apa? daripada ekspektasi. Nggak apa? Guys, nggak expect banyak bisa dapat banyak seperti itu Ustaz. Karena memang kita kan segmennya kan pemuda, dan tahu sendiri Ustaz, pemuda itu kan secara ekonomi mungkin masih merangkak ya, masih awal seperti itu Ustaz. Cuma ternyata salah gitu, ternyata sambutannya luar biasa gitu. Dapat berapa? Kita gitu, kalau sekelas Betrut ini sudah banyak Ustaz. Kalau sekelas Betrut itu kita dapat 30 hewan. Banyak itu, banyak sekali. Iya, sekelas Betrut ya. Gitu yang Ka- apa namanya, ka- ya, Kambing 30. kambingnya 30, habis itu ada hampir satu sapi lah, tapi dibantu 3 dari yang lain gitu. 30. Kalau masjid perumahan saya aja kambing cuma berapa? 8 apa 10. Gitu. Tapi sapinya nggak banyak memang. Sapinya 7 ya nggak salah. Nah itu untuk next kita pengennya adalah keluar pulau. Pengennya adalah next kita keluar pulau Korban. Gitu. Ya semoga bisa ke NTT sebenarnya karena kita Tahun sudah kemarin berapa? Tahun kemarin berapa? tahun kemarin dikit kayak 7 atau 8 gitu, saya lupa gitu. Dan ini sekarang Ya, ya alhamdulillah berarti ya lonjak tajam dari 7 ke 30 kan? iya sebenarnya kita ada sebuah fasilitas ya Ustaz, kita bikin tabungan kurban gitu. Tabungan kurban. Jadi tabungan kurban itu dari sebelum sebelum Idul Kurban kita sudah nyicili tabungan, nabung setiap bulan 100.000, 100.000, 100.000, akhirnya nggak berat gitu Ustaz. Karena memang gimana ya, kita tuh lagi ingin itu apa namanya, persepsi tentang kurban itu persepsi mahal ya, mahal. Kurban adalah orang yang apa namanya punya kemampuan berlebih gitu. Kita ingin geser persepsi itu, siapapun bisa kurban dengan pendapatan yang itu mungkin UMR atau bahkan di bawah UMR, yang penting ada niat, karena Kalau memang kurban itu untuk kan, itu kita fasilitasi. kalau kurban itu kan program tahunan ya. Ya, Kalau kalau yang rutin apa? Yang rutin apa? kalau rutin saya harus buka ini.
Transforma masih jalan Ustadz, alhamdulillah. Apa Transforma itu? di Transforma ada nong Apa bar itu? Transforma, program Transforma Ustadz. Transforma. Ya, program Transforma itu Bukan pen- transformer ya. bukan Transformer Apa lah, itu? Optimus, Apa itu? Transforma itu Optimus, apa? Optimus Plus. Optimus Prime lah kalau Transforma. Transforma itu program pembinaan kami Ustadz dengan 3 learning outcome. Yang pertama itu adalah kami dampingi pemuda agar tahu visi misi hidupnya. Gitu Ustadz. Jadi Ya. kami dampingi nih pemuda nih agar tahu visi misi hidupnya. Setelah tahu visi misi hidupnya, kami gali potensinya. Ya. Gitu. Kami gali potensinya sehingga orang itu paham, oh potensinya itu adalah di bidang ini, di bidang itu, seperti itu. Akhirnya itu kami tahu potensinya dengan tes psikologi Ustaz. Karena kalau di psikologi ada SC30. Nah, itu kami tahu di situ. Yang ketiga Setelah itu apa? kami gimana? Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah leadership baik di masyarakat, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Oke. Seperti itu. Bentuknya kayak apa? Kegiatan Gimana? 3 tadi. Bentuknya 3 tadi itu kayak apa? Kumpul seminggu sekali atau sebulan sekali apa? Jadi kami bentuk kelompok, Oh. habis itu nanti ada satu guardian, kayak gitu. Itu sebenarnya gini Ustaz, fenomenanya adalah seperti ini. Kita kan ada program kajian nih, kajian itu setiap pekan ada, dan itu jamaahnya juga banyak. Cuma orang itu kan kalau di kajian sangat terbatas, gitu. Ada tematik kajian, ngobrol, mendengarkan Ustadz Pausia itu sangat terbatas. Gitu. Tapi kebutuhan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemuda itu sangat luas. Kalau kajian di mana? Di Patriot, tetap di Patriot. Di mana itu tempatnya? Di Patriot di Jalan Penjaringan Sari PS2D nomor 25. Penjaringan Surabaya. Sari. Surabaya. Soalnya ini ada orang Banjarmasin ini yang nonton ini, jangan salah. Oh iya. Mantap. Nanti kalau ke Surabaya ke Patriot. Kayak gitu. Jadi, kalau mau kepo-kepo silakan follow Kalau tadi itu kumpulnya setiap apa, Mas? Terserah guardiannya, terserah perjanjiannya. Oh, satu kelompok berapa orang sampai berapa orang? 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 orang, di situ ada satu guardian yang awal. Kayak Laki gitu. sendiri, perempuan Itu sendiri sebenarnya ya? Ustaz. Ya, laki sendiri, perempuan sendiri. Sebenarnya Ustaz, Patriot Foundation sendiri awalnya juga dari kelompok-kelompok tersebut kayak gitu. Kayak saya nih, saya itu dulu itu dampingi ada beberapa teman nih gitu. Sekarang sudah dampingi orang, sudah jadi guardian. Kalau sudah jadi guardian di beberapa orang. Gitu. Rata-rata per kelompok itu frekuensinya berapa? Seminggu sekali atau seminggu berapa kali atau gimana? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Sudah berapa kelompok ini? Berapa ya? Ada 400 sekian lah. 400 sekian pemuda, berarti berapa kelompok ya? 40. Ya, segituan. Iya. 400 sekian yang terdaftar. Ini teman-teman ya, pemirsa ya. Jadi saya yakin di dalam kelompok-kelompok tadi itu transforma ya. Nah, transforma itu dibentuk kelompok-kelompok kecil gitu ya. 10, 15, tapi ada juga yang sifatnya kajian dan lebih luas gitu ya. Adanya gitu. Ya, kan kalau di Patriot Foundation itu kan dibagi-bagi divisi-divisi Ustaz, dibagi ada program-programnya sendiri seperti itu. Kalau kajian secara umum, secara crowd activity itu biasanya di MKM, di teman-teman MKM. Itu kajiannya bervariasi juga. Kalau khusus untuk perempuan ada yang namanya ladies class. Kalau khusus pemuda yang namanya kajian pemuda seperti itu. Kayak kemarin, kayak besok nanti. Besok hari Sabtu sama Ahad. Ya, buat yang belum tahu, MKM itu main ke masjid gitu ya. Main ke masjid. Saya tahu ya, soalnya saya sering lihat stikernya. Iya. Main ke masjid, silakan follow Instagramnya @mainkemasjid.id. Ya, di sana tempat kajiannya para pemuda seperti itu. Nah, kemarin kayak besok ini Ustaz, besok di Sabtu Ahad ini kita ada agenda besar, tagline-nya adalah pernah menyerah. Di situ di 2 hari Sabtu Ahad besok di Patriot Foundation ada online-nya. Kalau di luar kota silakan aja kepoin Patriot Foundation di situ mungkin ada kajian yang online ya, ada ya.
Ada, kalau setiap kita kajian mesti offline online, mesti hybrid Oh, ya. seperti itu. Terus, Nah, tagline-nya tapi kalau pernah menyerah. tapi, tapi kalau yang transforma itu yang kelompok-kelompok itu nggak ada yang online ya, offline Oh, nggak semua ada. ya. Nggak ada. Tapi ini Karena ada beberapa kelompok yang online juga, cuma sangat terbatas kalau online. Karena memang pengennya offline. Dan ini lagi kita bangun di beberapa kota. Ini ada guardian kami yang kami utus ke Jogja memang. Ada di Jogja ada offline-nya kalau yang di Jogja. Harapannya nah, adalah kita jadi keluar kota yang lain. jadi memang kalau masih muda semangat untuk berkumpul atau apa istilahnya bareng-bareng apa ya bahasa Surabaya itu grubyuk ya. Jadi kesana kemari itu semangat karena masih Mm-mm. single. Ini sesuai tema kita ini. Single itu mau kemana ya? Makanya ada lagunya itu. Lagunya siapa? Gus Plus ya zaman dulu ya. Kalau bujangan itu ya kemana-mana ya hati riang walaupun tak punya uang. Saya sudah nggak menangi itu, Ustaz. Tapi ada juga yang bilang ternyata lagu itu bohong. Nggak punya uang ya Oh. nggak bisa riang katanya. Nah, memang gimana kalau yang sudah nikah? Apakah terus banyak yang terus ini pasif, Mas? Kalau di kami, Ustaz, karena memang dari awal itu kalau di Better Foundation itu jika sudah siap menikah biasanya kita secara CV-nya Ustaz itu kita grab, kita kumpulkan seperti itu. Nah, Ya. kita taruh pun itu nanti kalau kita maksimalkan di Better Foundation sendiri kan gitu. Karena kan ini banyak banget Ustaz. Yang akhwat ada, yang ikhwan juga ada kan gitu. Nah, jadi ketika setelah selesai menikah itu biasanya juga ada kajian sendiri. Ya gitu. Ada kajian sendiri. Kajian apa namanya? Gimana Ustaz? Kalau yang sudah menikah namanya kajian apa? Mereka kami lagi apa namanya lagi nge-build itu kajiannya adalah mampap gitu. Jadi kepinginnya itu adalah khusus suami, khusus sama istri seperti itu. Sehingga kebutuhannya terjawab. Jadi, Ya, nah kalau jadi memang ada dua kutub ekstrim ya. Saya bilang ekstrim ya. Jadi ada yang begini, fenomena di dunia perbujangan itu. Saya nggak nikah dulu lah Pak atau Mas gitu. Saya mau nambah bekal dulu. Gitu. Ya padahal bekal nikah ya sangat beragam ya. Nggak satu aspek ya. Nah, memang idealnya itu menyiapkan bekal dulu baru melangkah. Tapi khawatirnya umur kita, usia kita udah terlalu ini ya. Karena dewasa kita terlambat. Kalau zaman dulu 10 tahun, 15 tahun sudah hafal Quran. Nah, kita udah 20, 25, kadang-kadang masih uang minta orang tua ya. Iya, Mas. benar sekali. Betul. Jadi kita khawatirnya kita kalau ngumpulin bekal dulu ya, apalagi bekalnya rupiah, saldo puluhan juta ya, khawatirnya nanti umurnya nggak kejar gitu. Jadi memang bolehlah sambil maratonnya, bisa kan sambil maraton. Jadi sambil cari bekal, sambil usaha jemput jodoh. Kira-kira gimana? Gitu ya? Bisa nggak Kalau gitu? saya sih, kalau saya sih malah lebih teknis Ustaz ya gitu. Kalau mungkin nggak tahu sih kalau yang di Ustaz mungkin permasalahannya mungkin apa namanya di arah kesiapan ya yang gitu. Cuma kalau di saya sendiri sih lebih menyoroti ke sini Ustaz, ke poin yang gimana sih caranya kita nih contoh kita sekarang ketika jomblo kita sering ngaji, bahkan kita aktivis dakwah nih kalau misal temanya itu aktivis dakwah, kita aktivis dakwah. Setelah itu jomblo kita itu aktif banget di dunia dakwah gitu. Kalau nggak aktif dakwah ngaji, kita jomblo aktif banget ngaji. Terus pertanyaannya gini, gimana caranya ketika kita sudah menikah kita masih aktif? Gitu. Kalau kan orang kalau jomblo masih terkait masalah sendiri. Gitu. Saya budal sendiri. Saya pengen kajian ya kajiannya
nggak ada yang ngalangin gitu kan. Tapi kalau sudah menikah itu kan berbeda. Harus ada komunikasinya, harus ada, kalau di rumah pekerjaan nggak beres juga susah dan seterusnya seperti itu. Apalagi salah satu pasangannya nggak dukung gitu. Enggak, udah malam di rumah aja dan seterusnya. Itu kan juga menjadi problem gitu. Padahal kita ini ingin mencari ilmu gitu. Padahal kita ingin ngaji. Nah, itu kan solusinya kan harus sudah dirancang, paling tidak nih sudah harus disiapkan sejak dari jomblo seperti itu. Itu tentang mengaitkan visi misi hidup dengan jodoh yang akan kita gapai gitu. Jodoh yang akan kita raih, jodoh yang akan kita nikahi seperti itu. Tapi banyak bujang juga yang ngomongnya gini, saya tak ngaji dulu aja mas, nikahnya nanti aja, nunggu bekalnya banyak. Gimana itu? Kan secara fikih kan, kalau semisal dia ngaji loh Ustaz ya, kalau semisal dia ngaji kan dia sudah tahu kalau semisal syarat untuk menikah itu kan berdasarkan fikihnya kan gitu. Kalau dia ngaji harusnya sampai bab itu gitu, sampai bab bahwasanya nikah itu tergantung fikih. Kalau fikihnya kita itu sudah mengatakan itu wajib, ya wajib kan gitu, tergantung fikih. Kalau saya pribadi seperti itu. Contoh nih, kita kalau memandang kita selama jomblo kayak gitu kan, mendapat cobaan kemaksiatan di baik offline maupun online ya kan. Kemaksiatan offline mungkin gampang kita nundukkan pandangan atau kita pergi aja bisa. Tapi kalau online itu kan bahaya ya, apalagi algoritma Instagram itu semakin kita diam beberapa detik saja, katakan memandang sesuatu ya, itu akan selalu ditampilkan. Itu kan algoritma Instagram gitu. Apalagi nge-like, apalagi dan seterusnya. Akhirnya full di kalau ada yang komentar kita, gini gimana? Kalau ada yang komentar gini gimana? Kalau ada yang komentar gini gimana? Saya tak memperbaiki dulu Pak, memperbaiki diri dulu, baru mikir nikah, baru mikir ta'aruf, ya Pak itu. Itu umurnya sudah berapa, Ustaz? Umurnya berapa tuh? Kalau yang ngomong seperti itu. Lihat statistik umur juga ya. Iya, kalau misal umurnya 16 tahun, oke lah. Masanya tolabul ilmi. Gak masalah memang seperti itu. Tapi kalau umurnya sudah 27, 28, bahkan kepala 3, kayak gitu kan, otomatis saya yakin Ustaz, orang normal pasti secara fikih ada kebutuhan. Ya. Nah, ini ya teman-teman. Ya, itu ya teman-temannya. Jadi memang bekal itu memang ya perlu disiapkan. Jadi gini, pernikahan itu kan perjalanannya kan panjang, seumur hidup ya kan. Kalau kita mau hiking aja ya. Sebentar Ustaz. Ini Betrut Foundation kenapa ikut live saya? Sana saja di kajian adab ya, di kajian adab Betrut Foundation. Admin, dia buat laporan. Dia buat laporan. Ini buat Anda. Dia mau buat laporan, nanti hasil laporan kajiannya dilaporkan gitu. Iya, soalnya di Betrut Foundation jadi ada kajian Ustaz di Betrut Foundation, ada kajian adab Ustaz Tai. Ke Ustaz Tai saja ya. Betrut Foundation, admin, ke Ustaz Tai. Ini adminnya jomblo sih kayaknya sih. Jadi saya ulangi, memang bekal itu beragam, tapi sangat apa ya, kalau kita mau optimal ya sebaiknya akselerasi gitu ya. Jadi sebelum nikah atau masih single itu banyak belajar, banyak ngaji. Nah, setelah nikah semangat itu dipertahankan, bahkan ditambah. Jadi gitu. Jadi saya sering ngomong gini ke teman-teman muslimah itu ya Mas Zain ya. Perbaikan diri itu ya single ya double. ya berdua ya bertiga kalau ada anak, berempat ada anaknya 2 gitu. Jadi karena nanti Mas Zain anaknya udah umur berapa? Sudah ada putra? 1 tahun, 1 tahun setengah. Oh, masih belum sekolah ya? Belum. Ya. Jadi saya ini anak sudah SMP kelas 3, kelas 9 berarti. Itu kalau ngambil rapot itu seringnya bapak-bapak Pak, ibu-ibu. Wah,
Harusnya bapak-bapak harusnya ya. Nggak tahu saya. Ya, jadi, ya, Belum ke sana. yang banyak malah ibu-ibu. Saya pernah ambil rapot TK itu. Itu yang bapak-bapak hanya berdua, saya sama satu lagi. Jadi, nah padahal di situ dibahas tentang psikologi anak, dibahas tentang parenting, kajian parenting. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa eh, ngaji setelah nikah itu kualitasnya ditambah. Walaupun secara kuantitas mungkin kuantitasnya berkurang, mungkin dari sisi waktu, tapi kualitasnya terus bertambah. Maksudnya bertambah begitu ada peluang ngaji berdua dengan istri, misalnya tentang anak, ambil rapot, parenting untuk wali murid. Nah, itu datanglah berdua. Itu ideal karena eh, pulang dari situ antara suami istri ini bisa ini. Nah, tidak kalah pentingnya juga tadi yang disampaikan Mas Jain di Better Youth Foundation tadi, mungkin nanti akan ada kajian yang khusus istri, kajian khusus untuk suami, bahkan untuk pasutri batang berdua, pasangan-pasangan. Kan gitu ya, Mas? Kalau kami sih malah tidak rekomendasikan datang berdua, Ustaz. Kalau saya, Nah, kalau dulu saya. dulu sebelum pandemi, beberapa lembaga zakat, lembaga amil zakat itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang donatur, mengundang masyarakat itu untuk pasutri khusus ada. Sebelum pandemi ya, setelah pandemi ini agak beda memang. Iya. Ya Kalau kalau parenting, nonton, berdua kayaknya apa-apa. Tapi kalau semisal itu masih kalau kami sih kebetulan kan seperti ini kan. Ini masih muda Ustadz gitu. Jadi ya memang kalau berpikir terkait raport dan lain sebagainya kayaknya di kami ya di segmen kami masih belum gitu kan. Cuma paling tidak membangun nih pasangan muda bentar ya ini membangun. sinyalnya muter-muter Mas Dayin atau saya ini. Ya, oke. Oke. Apa? Kenapa kok setelah menikah semangatnya menurun atau bahkan menghilang sama sekali? Apa Mas? Sudah diteliti? Sorry ya, sinyalnya lagi. Anu, tunggu ya. Oh ya, sorry. Mas Dayin, sinyalnya hilang, keluar dulu, nanti bergabung lagi. Jadi, ini sudah menit ke berapa ini? Sudah 47. Eh, ya, selamat datang kembali. Saya terlempar Ustaz. Ahlan, ahlan. Ya, Iya. kenapa kalau Kalau saya sih seperti ini Ustaz. Kalau saya sih nikah seperti itu ini sih. Kalau saya sih seperti ini sih Ustaz. Maksudnya salah satunya kenapa kita bisa bertahan nih. Maksudnya gini, kenapa kita bisa istiqomah ngaji meskipun kita sudah menikah katakan ya. Yang pertama itu adalah saya pribadi kayak gini. Yang pertama adalah kita mencari seseorang yang memang sevisi misi dengan kita dalam artian mau tetap mengupgrade diri gitu. Mau tetap untuk belajar ilmu Islam, mau untuk belajar ilmu parenting, itu yang pertama. Kadang-kadang orang-orang itu kan mencari karena memang dia sudah atau bahkan nih dia menikahi seseorang karena memang dia sudah terbelenggu dulu gitu. Wis kadung pacaran mungkin ya, atau sudah kadung seneng dan lain sebagainya. Itu sudah tidak melihat aspek-aspek yang tadi saya sebutkan. Oh, mana kadung pacaran dan lain sebagainya gitu. Itu sudah terlanjur katakan gitu. Kita belum melihat aspek secara secara kualitas ya, secara kualitas ya gitu. Lalu terlanjur gimana kan gitu. Ya, yang kedua berarti paling tidak ketika kita sudah menikah jangan sampai kita itu tidak terconnecting dengan lingkungan yang memang itu membuat kita bisa nyaman untuk ngaji gitu. Contoh seperti ini Ustaz. Contoh seperti ini. Saya pertanyaan simpel.
apakah tetap menjaga apakah intensitas, ya, tetap menjaga intensitas dengan komunitas, dengan ustadz, dengan ustadzah, ya, dengan teman-teman dan itu ngaji gitu dua-duanya, ya. itu itu dua-duanya Ustaz, nggak bisa salah satu, nggak bisa salah satu, itu dua-duanya kayak gitu. Contoh seperti ini Ustaz, pertanyaan simpel, kalau semisal ngumpulin ilmu ketika sampai berapa ilmu yang mau dikumpulin kayak gitu, kalau siap orang, mohon maaf Ustaz, sebagai seorang suami saja kita tetap mencari ilmu kok. Ya, Padahal terkadang teori sama praktek itu berbeda. Jangan marah. Tapi yang namanya orang itu kan punya nafsu, punya letih, punya capek dan seterusnya. Ada salah komunikasi sedikit aja bisa 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 membuat itu pengen marah dan seterusnya. Dan itu ya memang nggak ya, bisa, kalau hanya sebatas teoritik itu nggak akan bisa itu kayak ya. gitu. Makanya Jadi pertama tetap tetap menjalin interaksi, pergaulan atau mengakrabi dengan teman-teman yang aktif. Ya, gitu. Kalau ya harus pindah ada, domisili, kalau pindah gimana kan? domisili ini, pindah domisili ini jadi PR ini. Ya, kalau Menikah terus pindah pindah domisili, domisili. saya yakin di setiap kota itu ada lingkungan yang baik. Saya yakin Oh, Ustaz. Dakwah cari itu ya. semuanya di di Indonesia ini, bahkan di luar negeri itu pasti ada dakwah kan gitu. Cari Bahkan ya, kemarin cari. saya uh, Harus cari. Jangan mager ya. iya apalagi zaman sekarang zaman online Ustaz. Kalaupun nggak bisa ketemu kan bisa online seperti itu. Kemarin saya diceritain sama ustadzanya istri saya. Itu kalau kalau ngaji, kalau diskusi itu nggak antar kecamatan, nggak antar kota, negara Ustaz. Di Amerika katakan ada negara bagian-bagian gitu loh Ustaz. Itu kalau misal meet up satu 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 setahun sekali atau 2 tahun 2 kali itu pakai pesawat untuk menjaga apa? Untuk menjaga giro, menjaga semangat, menjaga Ya. agar saling mendukung, agar saya Nah, sharing tentang parenting seperti itu. Dan itu penting. saya Kayak punya gitu. saya punya sepupu ya, itu tinggal di Australia ya gitu. Ya sholat Jumat, pengajian. Nah, itu harus keluar kota. Maksudnya itu Hmm, antar kota karena iya, di kotanya dia nggak ada. Jadi harus iya. Itu kerasa banget gitu loh, Sat. Kebutuhan kalau di luar negeri itu kerasa banget. tapi Kalau di memang Indonesia kan di di sini kan mana-mana merasa ada seperti itu. di sini kan harus merasa akeh pengajian nanti malah ngeramein. Hmm, Di sana kan jarang hmm, nanti golek-golek gitu, cari-cari. iya. Oke. Ah, Apalagi apalagi Mas tipsnya selain tadi tips cari pertama. pergaulan, Kalau menurut saya sih cari, Ustaz ya, yang pertama itu adalah yang terkait masalah judul tadi. Yang ketiga adalah terkait masalah cycle positif, itu antara suami dan antara istri itu harus match. Jangan suaminya aja yang dicarikan. Oh, kamu istri di rumah saja, nggak bisa. Istri juga harus dicarikan ustazah, dicarikan teman-teman yang apa namanya itu se semangatnya belajarnya sama seperti itu. ya, ya. Saya ada cerita unik Ustadz yang mengenai yang masalah lingkungan. Kemarin ada anak yang mau syahadat, ya ini dari salah satu agama ya, saya nggak sebutkan agamanya. Itu mau syahadat di Better Youth gitu. Terus ada keresahannya seperti ini. Nanti saya kalau dijauhi teman-teman saya gimana Mas? ABC saya takut dibully dan lain sebagainya. Udah Mbak, nggak apa-apa, Mbak kayak saya seperti perempuan ini ya. Udah nggak apa-apa kan gitu. Nanti saya carikan lingkungan lebih positif daripada yang kemarin gitu. Jadi nanti saya Ya. kenalkan teman-teman yang di Better Youth, kalaupun nanti butuh ngekos kami carikan, butuh dan lain sebagainya kami siapkan. Butuh kerudung kan masih belum berkerudung ya. Nanti kami belikan kerudung dan lain sebagainya gitu. Karena memang lingkungan itu mempengaruhi Ustaz. Kayak gitu. Oh ya. Sebagian banyak banget orang pakai narkoba itu gara-gara apa? Lingkungan. Kemarin ada juga orang ke Betrut gitu. Saya bilang, wah anak baru gitu. Terus saya sapa gitu. Mas, pengunjung kafe kan di Betrut tipenya ada kafe. Atau memang pengen ngaji gitu. Saya pengen ngaji mas. Oke masuk. Kayak kan di luar sendiri gitu. Sambil minum kopi. Itu saya ngomong, Masnya namanya siapa, dari mana? Saya mantan pecandu narkoba, direkomendasikan dokter Lila untuk ke Better Youth. Oh, karena kami ada kerjasama antara apa namanya rehabilitas dengan Better Youth gitu. Habis itu ngomong gitu. Itu buat bahwasanya saya dulu kenal narkoba ya gara-gara lingkungan mas.
gara-gara lingkungan untuk ngajak saya nakal dan sebagainya. Akhirnya saya coba-coba narkoba, akhirnya saya kecanduan, ketangkep polisi, akhirnya direhab. Nah, gitu. Dan saya ingin sudah terlepas daripada itu semua, saya ingin memperbaiki diri. Gitu. Itu sudah punya anak, Ustaz. Sudah nikah, sudah punya anak, bayangkan. Nah, gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sektor positif itu bisa membangun diri kita. Dan itu sangat penting. Gitu. Ya, ya. Apapun. Nah, Kadang seperti ini, Ustaz. Bisnis saja. Kalau tidak di lingkungan yang pembisnis itu pasti hero-nya akan turun, ya gitu. Itu bisnis, apalagi tentang kehidupan ini. Ya gitu. Itu yang nomor 2, Ustaz. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir itu adalah kajian yang di sana, yang setiap kita ngaji di rumah itu jangan hanya dilisankan. Ya gitu. Contoh kayak gini. Jangan hanya dilisankan dan jangan menjadi senjata untuk ngejudge istri atau suaminya. Kan banyak di better itu kali bisa kan ngaji kalau misalnya nih peng-pengnya tuh ngaji kalau suami ya suami, istri soalnya berbeda. Kalau dicampur nanti si ustadznya nasihatin suami, katakan suami itu harus kayak gini, si istri dengar suami itu harus kayak gitu, kayak akhirnya nuntut padahal nggak gitu maksudnya. Nah, kan jadi, itu harus tidak selesai dilisan. Jadi apa namanya? Ini contoh. Jangan menggunakan hadis yang memudahkan memberi hutang kepada orang yang berhutang. Iya. Atau sebaliknya, jangan menggunakan hadis yang untuk orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang. Nah, iya. Pas. Kan beda, nggak pas. Anjurannya bagi orang yang memberi hutang itu berilah keringanan. Nah, itu bagi yang memberi hutang. Itu bukan untuk yang berhutang. Iya, benar sekali. Saya minta keringanan ya, nggak gitu. Jadi ini untuk yang memberi hutang. Nah, untuk yang hadis untuk yang berhutang. Nah, kalimatnya segeralah melunasi jika ada kemampuan, atau bersungguh-sungguhlah melunasi, jangan menunda-nunda. Nah, ini jangan dibalik. Ya, benar. Ada dan yang tidak kalah penting, tidak kalah pentingnya ya biar istri yang mendengar, yang mengamati, yang menelaah dan merenungkan. Ada nasihat untuk suami yang jadi masing-masing ada haknya gitu kan. Dan tidak kalah penting Ustadz, itu tidak hanya dilisankan. Contoh kayak gini. Ada yang namanya orang itu sampai mencurigai orang ngaji, katakan ya, dicurigai. Ada traumatik bahkan di rumah. Karena kenapa? Dulunya dia baik, setelah ngaji dia nggak baik. Ya. Gitu. Setelah ngaji dia jadi kasar, setelah ngaji dia penentangan, setelah ngaji dia gitu. Ada yang seperti itu. Karena itu kenapa? Ada memenya itu, Mas. Gimana itu? Gini memenya. Hubungan kedekatan kita dengan Allah makin baik, jangan menjadi memperuncing hubungan kita dengan sesama gitu. Iya. Jadi kalau hubungan dengan Allah kita baik, jangan hubungan dengan Allah itu baik, jangan menjadikan runcing hubungan kita dengan sesama muslim. Karena kalau runcing jadi musuh semua orang. Karena memang itu hanya selesai di lisan gitu loh maksudnya. Harusnya orang itu kalau sudah ngaji itu terimplikasi dengan tindakan. Tindakannya itu harus benar-benar. Contoh seperti ini, orang itu nyaman bukan hanya berkata lisan kita, tapi tindakan yang dibuktikan gitu loh. Nah, gitu. Kalau semisal kamu disuruh berbuat baik, ya enggak hanya sebatas kamu hanya ngomong baik, indahnya sebatas itu, tapi buktikan dengan tindakan. Contoh ketika suami sama istri, buktikan dengan tindakan. Seperti itu. Buktikan dengan keperhatian mungkin atau apa dan sebagainya. Tapi tetap aja semuanya itu belajar, Ustaz. Nah, gitu. Dan itu sih kalau dari saya sih secara intinya ya titik itu sih Ustaz, agar kenapa sih ya, agar kita diulangin yang 3 tadi garis besar kita sudah masukkan. Yang pertama adalah memilih calon suami atau calon istri
itu harus sesuai dengan visi misi, ya. Sesuai dengan visi misi, sesuai dengan karakter yang kita inginkan, tidak hanya tentang wajah saja, tidak hanya tentang fisik saja. Tapi apakah kita bisa lebih bertumbuh, bisa lebih baik dengan dia apa tidak? Kan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang pertama ini itu paling enak itu adalah rekomendasi dari seseorang yang memang sudah mengenal. Kalau saya sarankan ustadz ya, kan gitu. Ada rekomendasi. Karena kenapa? Karena tahu backgroundnya, tahu dia pemahaman agamanya seperti apa, tahu manajemen konflik di nanti ketika di rumah tangga seperti apa dan lain sebagainya. Itu rekomendasi ustadz. Paling enak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan di lingkungan yang baik. Pastikan di lingkungan yang baik. Jika tidak ada, maka cari lingkungan yang baik. Suaminya ngaji, istri harus dicarikan ustazah biar ngaji. Biar sama, klop. Seperti itu. Kalau semisal katakan pindah wilayah, di wilayah itu pasti ada dakwah kok. Pasti ada tempat ngaji kok. Carikan. Jika nggak cocok dengan ustazah yang ini, carikan yang lain. Jangan sampai istrinya nggak ngaji. Udah istri di rumah saja, nggak usah ngaji. Salah. Di rumah itu adalah sumber kebahagiaan, juga sumber malapetaka. Maka yang harus diamankan adalah yang di rumah, seperti itu. Mendukung aktivitas di luar dari rumah, memberikan ketenangan aktivitas di luar dari rumah, bahkan profesi saja, karir saja itu bisa meningkat itu dari rumah. Karena gitu. Kalau rumahnya tenang. Tapi kalau rumahnya nggak tenang, wah loro kabeh Ustaz. Nyambut gawe ya kepikiran oma dan lain-lain, akhirnya tidak fokus dan tidak produktif. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kalau ngaji itu ya, itu jangan sampai nih setelah ngaji malah jadi buruk. Di luarnya kelihatan baik, di rumahnya malah jadi buruk. Seperti itu. Kalaupun ngaji mendapatkan ilmu, ya yang paling berhak mendapatkan manfaat dari ilmu kita itu adalah yang di rumah. Nah, gitu. Itu yang paling berhak. Nah, gitu. Orang lain katakan kita bisa baik sama orang lain, oke, itu baik seperti itu. Tapi yang paling berhak mendapatkan ilmu kita secara tindakan itu adalah yang di rumah, istri kita atau suami kita katakan. Nah, jangan sampai seperti ini. Saya sering ngomong seperti ini. Sampai kamu itu mengatakan hadisnya itu sahih ya, hadisnya itu sahih, tapi dengan cara yang dhaif. Jangan sampai seperti itu. Oke. Contoh Ustaz. Istighfar saja itu bisa nyakitin hati orang loh Ustaz. Istighfar saja. Istighfar kan baik nih. Astagfirullahaladzim. Itu bisa nyakitin hati orang. Bayangkan Ustaz nih, jika ada seorang istri, ya, suaminya datang capek-capek pulang kerja. Habis itu dia dengan masa yang masam, bisa bilang sini, astagfirullahaladzim. Kan sakit suaminya. Dia apa aku ini? Salah apa kan gitu. Itu istighfar Ustaz. Istighfarnya itu sahih, tapi cara mengucapkan istighfar dan mimik wajahnya dhaif. Oleh seperti itu. Nah kan seperti itu Ustaz. Dan itu adalah ilmu. Dan itu harus terkonek dalam keluarga. Insyaallah itu sih Ustaz. 3 itu aja kalau dari saya sih. Ya. Saya cuman menggarisbawahi kalau belajar itu dari lahir sampai akhir hayat, termasuk ya single, ya married, ya punya anak, itu belajar, terus belajar. Yang kedua, belajar itu ada gurunya. Yang kedua ya. Jadi, saya lihat YouTube aja kan bisa. Ya, itu juga guru, ada ustadz, tapi lebih diutamakan, lebih sesuai tradisi Nabi dan para sahabat dulu adalah mendatangi guru atau berguru kepada seseorang yang lebih berilmu. Jadi ngaji di YouTube, ngaji di di Google itu tambahan. Jadi itu bukan utama. Yang ketiga, niat dan metodenya harus benar. Jangan sampai salah niatnya malah misalnya kepingin pansos pansos. Lanjut sosial. Ya, atau metodenya juga salah. Nah, ada juga yang metode salah, ya bisa juga salah. Belajar Islam kepada orang non-Islam, gimana itu? Ya. Belajar Islam kepada ulama yang teruji ilmunya. Kalau belajar selain agama Islam, boleh ke orang luar, ya monggo. Belajar tentang teknologi, tentang apa. Nah, tapi jangan sampai salah metode, karena metode juga bisa membuat ilmu itu malah
menjerumuskan atau malah menyesatkan orang lain. Jadi niat benar, cara juga benar. Saya kira itu sih. Mudah-mudahan Siap. yang bergabung tadi hari ini bisa ngambil manfaat. Kita sebenarnya saya menunggu kalau ada yang mau sharing atau mau curhat boleh atau mau tanya, kalau kamu bisa jawab tak jawab, tidak bisa ya bulan depan kita jawab. Saya kira sudah cukup, sudah jam 9. Insya Allah disambung edisi berikutnya. Nanti kita share lagi infonya. Terima kasih Mas Jain ya. Siap, Ustaz. Terima kasih. Ya, ini masih edisi kedua. Mudah-mudahan edisi berikutnya makin padat ininya. Kontennya, temanya makin menukik dan memberi solusi buat kita yang bicara juga yang mendengarkan. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Terima kasih semua. Selamat istirahat. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum teman-teman. Bismillah.